Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bu Ana dan teman-teman. Kami kelompok 3 akan menafsirkan dan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang pada teks-teks novel yang ada di buku cetak bahasa Indonesia. Pertama, kami akan membahas kutipan novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Saya Kotrunada Kuarta Hupudio, absen 27, akan menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel tersebut. Yang pertama adalah aspek kehidupan budaya. Dalam aspek kehidupan ini, pengarang mendeskripsikan pembuatan tempe bongkrek secara tradisional yang ia tulis di dalam kutipan novel di paragraf ketiga. Yang kedua, ada aspek kehidupan moral, di mana pengarang memberikan cerminan tokoh yang bekerja keras tanpa mengenal waktu ataupun mengenal keadaan melalui tokoh Santaib yaitu Ayah Serintil. Dan yang ketiga adalah aspek kehidupan sosial, di mana pengarang mencerminkan Desa Dukuh Paruk sebagai permukiman terpencil yang dirundung kemiskinan dan kebodohan. Warga Dukuh Paruk juga hidup di dalam keterbatasan. Kedua, pengarang menggambarkan kehidupan sosial yang saling memenuhi kebutuhan yang dijelaskan melalui tokoh Santaib yang bekerja membuat tempe bongkrek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ali Alifa Zulfa, absen 3, akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Dari kutipan novel Ronggeng Dukuh Paruk pada buku cetak bahasa Indonesia halaman 111 dan 112, dapat kita lihat bahwa pengarang novel ini menghadirkan suasana keterbelakangan di kampung tempat Serintil dan keluarganya tinggal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keadaan Dukuh Paruk yang dideskripsikan sebagai daerah yang kecil, hanya dicahayai oleh lampu-lampu kecil dan diramaikan oleh suara katak, yang artinya kampung tersebut sunyi. Dalam kutipan novel tersebut, pengarang memandang warga Dukuh Paruk sebagai warga terbelakang karena tidak mendapat pendidikan. Jika dilihat dari kutipan, seandainya ada seseorang di Dukuh Paruk yang pernah bersekolah, dia dapat mengira-ngira saat itu hampir pukul 12.30 malam tahun 1946. Pengarang juga mencerminkan tokoh yang bekerja keras tanpa kenal waktu dan keadaan melalui tokoh Santaib, yaitu Ayah Serintil. Tokoh tersebut membuat tempe bongkrek secara tradisional dan seadanya. Ia melakukannya pada saat tengah malam, saat seluruh warga kampung tengah tertidur agar ia dapat menjualnya kepada warga Dukuh Paruk keesokan harinya. Dari kutipan novel tersebut, dapat kita lihat juga bagaimana pengarang mencerminkan Dukuh Paruk sebagai daerah yang dipersulit oleh kemiskinan. B. Menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Menurut kelompok kami, nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis sudah tergambar dengan sangat jelas melalui deskripsi yang ada pada teks. Sebagai pembaca, kami dapat langsung menangkap apa yang penulis ingin cerminkan, baik dari latar hingga watak dari tokoh yang ada dalam kutipan tersebut. Maka dari itu, kami setuju dengan pandangan pengarang terhadap suasana Dukuh Paruk yang terbelakang serta sosok Santaib yang pekerja keras. Karena kita dapat memahaminya dari deskripsi yang diungkapkan oleh pengarang secara detail dan menarik dalam kutipan novel Ronggeng Dukuh Paruk tersebut. Selanjutnya terdapat teks 2 yaitu Bumi Manusia oleh Pramudia Anantatur. Saya Stefan Alexander dari kelas 12 IPS 1 absen 33. Sekarang saya akan mempresentasikan bagian tentang menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Ya, di aspek kehidupan bidang budaya, menurut pandangan pengarang mendeskripsikan perbedaan antara budaya kampung dan budaya istana. Dan dalam bidang moral, menurut pandangan pengarang menggambarkan isi hati dari seorang wanita yang ingin kebebasan, yang tidak hanya mengabdi pada suaminya, namun juga ingin bebas. Lalu yang terakhir pada bidang sosial, menurut pandangan pengarang menggambarkan kehidupan gadis pantai yang begitu berbeda dengan kehidupan masa lalunya karena nikah dengan Bendoro. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Jennifer Angela, nomor absen 15, dan saya akan melanjutkan.
Pengarang menghadirkan tokoh gadis pantai dalam novel Gadis Pantai sebagai cerminan dari seorang wanita yang tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan hidupnya karena hanya bisa menemani dan mengabdi pada suaminya. Gadis pantai yang dulu tinggal di kampung dan hidup secara sederhana dan miskin, kini menjadi istri dari Bendoro yang tinggal di dalam rumah yang dibatasi oleh tembok pagar yang tinggi. Meskipun mengalami kenaikan status dan gaya hidup yang mewah, gadis pantai sadar bahwa kesenangan dan kebebasan tak dapat diraih oleh status sosial. Kini gadis pantai hanya bisa bersedih tidak dapat kembali ke masa lalunya. Nama saya Marcella Wijaya, absen 21. Saya akan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang dari novel Gadis Pantai. Menurut kelompok kami, nilai-nilai yang disampaikan pada novel Gadis Pantai oleh Pramodana Ananta Tower yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia halaman 112-115 sudah jelas. Penulisan dalam novel ini, pengarang ingin menyampaikan kehidupan kaum perempuan Jawa pada abad 19, yang perempuan dijadikan sebagai manusia kelas 2 setelah laki-laki. Hal ini kami setuju dengan pandangan pengarang terhadap novel ini yang digambarkan kehidupan gadis pantai yang sangat berbeda setelah menikah dengan Bendoro. Dan ia ingin kebebasan dan kesenangan, dari situlah kita dapat memahami pandangan pengarang tentang novel Gadis Pantai ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.